Bab 850. Apa rencanamu? Lokasi kafe yang ada di persimpangan, di luar ada banyak orang yang berlalu lalang, penghangat ruangan dinyalakan di dalam kafe, ditambah dengan alunan musik yang berdua. Pemandangan di dalam kafe sangat kontras dengan hamparan es yang ada di luar kafe, tempat itu benar-benar tempat yang sangat cocok untuk bersantai. Melihat Zaiden Duanmu, kerutan yang ada di atas dahi Audrey Han akhirnya menghilang. Kakak ipar, kamu sudah datang. George Kiao melihatnya, segera dia bangkit dan menarikkan kursi untuknya, memberi isyarat agar Audrey Han duduk di sana. Selanjutnya George Kiao menyerahkan menu pada Audrey Han. Apa yang dilakukan oleh George Kiao membuat Zaiden Duanmu mengerutkan dahinya. Akhir-akhir ini dia meminta orang untuk memeriksanya, jadi dia tahu hubungan George Kiao dan Coldy Yuchi masih sama seperti biasa. Coldy Yuchi menganggapnya seperti sahabatnya. Sekarang George Kiao memperlakukan Audrey Han dengan sangat sopan. Apakah Coldy Yuchi sudah bersama dengan Audrey Han? Benar saja, meskipun sudah kehilangan ingatan, perasaan dan kesan tetap tidak akan mungkin menghilang. Memikirkan hal tersebut, Zaiden Duanmu mengerutkan dahinya. Ternyata perasaan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Seseorang yang kehilangan ingatannya ternyata masih bisa kembali mencintai seseorang yang dulu dicintainya, sementara adik perempuannya. Karena perasaannya berubah menjadi orang yang tidak memiliki akal sehat. Sikap ramah George Kiao membuat Audrey Han merasa tidak enak hati. Setelah duduk wanita itu tidak lagi menahan diri mengatakan, "George Kiao, kamu jangan lagi bersikap seperti ini, cepat duduk." George Kiao tersenyum duduk di seberangnya. "Baiklah, tidak masalah. Coldy Yuchi sudah berpesan padanya, kalau dia harus menjaga kakak iparnya ini." Di dalam hatinya George Kiao merasa sangat senang, Coldy Yuchi mempercayainya seperti ini merupakan kebanggaannya. Tidak lama setelah duduk, pelayan segera mendekati mereka. Audrey Han kemudian memesan jus, setelah itu dia memperhatikan Zaiden Duanmu yang ada di seberangnya. George Kiao di saat itu menyadari sesuatu kemudian kaget. "Tadi sepertinya aku mendengar Zaiden Duanmu mengatakan berjumpa lagi. Aku tidak salah dengar bukan? Sebelumnya kalian sudah pernah bertemu?" Audrey Han mengangguk, matanya datar memperhatikan Zaiden Duanmu. "Kamu tidak salah dengar, belum lama ini kita sempat bertemu." Setelah mendengarnya, George Kiao melotot. Segera dia bangkit dari tempatnya dan menatap Zaiden Duanmu. "Zaiden Duanmu, apa maksudmu ini? Mengapa kamu diam-diam menemui kakak iparku? Apa yang ingin kamu lakukan padanya?" Audrey Han. Zaiden Duanmu mendelik, dia tidak berdaya menatap ke arah George Kiao. Dirinya menatap George Kiao seperti melihat orang bodoh. Audrey Han hanya melihat sekilas, dia sudah bisa menarik kesimpulan. Melihat Zaiden Duanmu tidak menjawabnya, George Kiao bertindak seperti preman menarik kerah baju Zaiden Duanmu. "Cepat katakan ya. Apa yang ingin kamu lakukan pada kakak ipar? Apakah kamu sama seperti adik perempuanmu mencoba memisahkan sepasang kekasih?" Membahas Merlin Duanmu, tatapan Zaiden Duanmu berubah dingin, dan Audrey Han menyadari ketika George Kiao menarik kerah bajunya, Zaiden Duanmu sedang menggenggam kopinya. Guncangan seperti itu, kopi di dalamnya tidak tumpah. Bukan hanya itu, tatapannya masih tetap sama seperti sebelumnya, terlihat sangat berwibawa. Mata Zaiden Duanmu terlihat sangat tajam, bibirnya sedikit terbuka. "Jika kamu tidak melepaskanku, percaya tidak kalau aku akan menyiram kopi ini padamu." George Kiao. Dia menggertakkan giginya. "Kalau begitu katakan dengan jelas mengapa diam-diam kamu menemui kakak iparku. Apa kamu memiliki hobi yang sama dengan adik perempuanmu?" Zaiden Duanmu meliriknya dengan tidak senang. "Apa otakmu ada di dengkulmu? Apa kamu bilang?" George Kiao menggertakkan giginya, dia benar-benar kesal. "Apa kamu pernah melihat seseorang yang berusaha merusak hubungan orang lain dan membawa teman bersama dengannya?" Entah George Kiao yang terlalu bodoh atau kata-kata Zaiden Duanmu yang terlalu berputar-putar, sudah lama George Kiao masih belum sadar, Audrey Han yang berada di sampingnya tidak lagi bisa menahannya.
dia akhirnya mengatakan, aku bertemu dengannya, karena masalah adik perempuannya. George Kiao melihat Audrey Han, kakak ipar, kamu tidak membohongiku. Audrey Han. Benar juga, kakak ipar pasti tidak akan membohongi aku. George Kiao akhirnya melepaskan kerah baju Zaiden Duanmu, dengan dingin mendengus, aku tadi sempat mengira merusak hubungan orang adalah keahlian keluarga Duanmu. Zaiden Duanmu merapikan kerah bajunya dengan satu tangannya. Mendengar hal tersebut aura tubuhnya menjadi dingin, dia menatap George Kiao dengan tidak senang. Jika tidak pintar bicara, tutup saja mulutmu, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. George Kiao mendengus dingin, ada apa, berani melakukan tetapi tidak ingin orang lain membicarakanmu. Kalian bagaimana sebenarnya didikan keluarga Duanmu? Mengapa bisa sampai ada perempuan seperti itu di keluarga Duanmu? Zaiden Duanmu, masalah didikan keluarga Duanmu sepertinya bukan urusanmu bukan? Bagaimanapun Merlin Duanmu adalah adik perempuannya, Zaiden Duanmu tentu tidak senang orang lain mencacinya seperti itu. George Kiao masih ingin menambahkan sesuatu, Audrey Han menjulurkan tangannya menghentikan George Kiao. George Kiao kemudian melihat ke arah Audrey Han, melontarkan isyarat padanya. Audrey Han tersenyum ringan, melihat Zaiden Duanmu yang ada di hadapannya. Aku menggantikannya meminta maaf padamu, benar yang kamu katakan, tidak seharusnya kita ikut campur dengan masalah pendidikan keluarga Duanmu, kalau begitu numpang tanya mengapa hari ini kamu berada di tempat ini. Apakah kali ini lagi-lagi berhubungan dengan adik perempuanmu? Zaiden Duanmu sudah merapikan kerah bajunya, dia meletakkan kopi yang ada di tangannya, matanya berhenti di wajah Audrey Han. Jika bukan, menurutmu untuk apa aku datang? Karena kamu memang datang untuk masalah adikmu, kalau begitu kita tidak perlu berbasa-basi lagi, apa yang ingin kamu lakukan? Audrey Han sudah mengatakannya dengan sangat jelas, Zaiden Duanmu juga tidak bertele-tele. Dia langsung mengatakan, adik perempuanku sudah melakukan kesalahan, aku akan mendidiknya, aku juga akan menghalanginya, tetapi aku juga butuh kerjasama dari kalian. George Kiao melongo dan bertanya, bagaimana kita harus bekerja sama denganmu? Zaiden Duanmu merapatkan bibirnya, melihat Audrey Han dengan serius. Jika bisa, aku berharap kalian bisa segera menikah. Audrey Han. George Kiao. Matanya membesar, dia pikir dia salah dengar. Apakah pria ini meminta agar kakak ipar segera menikah dengan Goldie Yuchi? Audrey Han benar-benar kaget, tetapi segera dia meresponnya, bibirnya menukik, maksud Tuan Duanmu, aku sudah memahaminya. Kamu berharap agar aku segera menikah dengannya, dengan seperti itu adik perempuanmu akan berhenti berharap, seperti itu bukan? Zaiden Duanmu tidak mengatakan apapun, tetapi tatapan dan ekspresinya sudah menjawabnya. Kalau begitu harapan Tuan Duanmu padaku juga sangat tinggi, meskipun Goldie Yuchi berpikir untuk bersama denganku di masa mendatang, tetapi dia tetap sudah kehilangan ingatannya, membuat kita menikah di waktu ini, jangan membahas apakah dia akan menyetujuinya atau tidak, bahkan aku sendiri, aku juga tidak akan menyetujuinya. Mendengar hal tersebut, Zaiden Duanmu mengerutkan dahinya, tatapannya terus memperhatikan Audrey Han. Apa kamu tidak pernah menyukai seseorang? Audrey Han menatapnya, dia kemudian menjelaskan, dia adalah orang pertama yang aku cintai, aku tidak ingin membuatnya melakukan apapun ketika dia tidak bisa mengingat apapun. George Kiao, mengapa kakak ipar, sebelum Goldie Yuchi kehilangan ingatannya, bukankah kalian juga sudah akan menikah? Mengapa ketika dia kehilangan ingatannya, kamu malah tidak ingin menikah dengannya? Bersambung.